ويشفي صدور قوم مؤمنين فيه شفاء للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وننزل من القرآن ما هو Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Halaman pinten Ibu? 90. Fala takun dhuhkatan lisyaitoni. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas disambungkan dengan keterangan yang sudah bahwa barang siapa yang mau meninggalkan perdebatan sedangkan dia dalam posisi sebagai orang yang benar, maka Allah akan membangunkan baginya surga di puncak rumah di puncak surga. Sebaliknya, kalau dia salah dan mau menghindari berdebat, merasa dan menyadari bahwa dia salah dan mau menghindari perdebatan, maka Allah akan membangunkan membangunkan rumah di pinggiran surga. Itu keterangan dari Rasulullah. Dalil ini sangat baik kita terapkan dalam kerangka kita menjaga hati. Sekali lagi dalam kerangka menjaga hati, biar hati kita tidak terpengaruh, tidak tersibukkan dengan pemikiran untuk menjatuhkan atau mendebat orang lain, supaya hati kita lebih fokus kepada Allah dan supaya orang lain tidak menilai buruk kepada kita. Keterangan yang terakhir kan ngeten. Meskipun dalam tataran tertentu orang-orang yang sedikit mempunyai keilmuan agama, kemudian kadang di dalam hatinya dibisiki oleh setan untuk tetap mendebat dengan alasan untuk menunjukkan kebenaran. Sing bener ini saya harus menunjukkan. Kalau saya tidak menunjukkan ini benar, maka nanti selamanya akan muncul kesalahan. Ini biasanya masuk pada pemikiran orang yang memang berilmu atau merasa berilmu, sehingga ingin menunjukkan seakan-akan itu teorinya lah yang paling benar. Ini biasanya seperti itu. Nah, itu di akhir materi kita itu merupakan pola setan. Pola setan yang mengajak kita menunjukkan menggiring kita kepada keburukan dengan menunjukkan hal yang baik. Ketoke apik, tapi sebenarnya kita akan digiring kepada keburukan oleh setan. Ketika seperti itu, alasnya ingin menunjukkan kebenaran, padahal di sisi lain di ruang hatinya ada maksud bahwa saya lebih benar dari kamu dan seterusnya. Itu keterangan terakhir kan ngeten. Dan seandainya kita akhirnya terjebak oleh setan, artinya kemudian kita berusaha menunjukkan kebenaran ala kita dengan cara mendebat itu, maka ini yang diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali, fala takun, bismillahirrahmanirrahim, fala takun mongko ojo ono siro, ojo ono dhuhkatan iku dadi guyu, dadi guyon, dadi guyune lisyaitoni kanggo setan. Fayaskhoru mongko ngino sapa setan mingka saking sira. Kalau memang kita akhirnya terseret oleh irama ritme permainan setan yang mengajak kita kepada keburukan dengan kesan menunjukkan seakan-akan itu baik, maka setan akan mentertawakan kita. Niki kata Imam Ghazali, dan itu memang benar, sangat-sangat sering kita sebenarnya mengalami ini.
Kita ingin menunjukkan kebaikan, berbuat baik, tapi digiring oleh setan pada keburukan. Itu sangat sering sebenarnya. Kalau ini di akhir pertemuan saya sampaikan salah satu cara untuk melihat apakah yang kita lakukan ini benar-benar mengarah kepada kebaikan atau di situ ada giringan irama setan untuk menggiring kita kepada keburukan. Salah satu caranya adalah kita lihat selangkah atau dua langkah ke depan. Ini kan ngeten, pertemuan terakhir saya sampaikan. Salah satu cara untuk memperhatikan, waalaikumsalam, untuk memperhatikan bahwa yang kita lakukan itu benar-benar ada motif kebaikan, ataukah yang kita lakukan itu ada maksud keburukan yang merupakan gerakan dari setan untuk menjebak kita, tapi ditunjukkan kepada kebaikan. Salah satu caranya adalah kita memperhatikan, menghitung selangkah atau dua langkah ke depan. Ambil contoh sederhana, misalnya kita sholat tahajud karena susah, pengen ndang duwe omah, sing pengen duwe bojo kula enggone. Padahal sempat nyawang kula, kok gek muni ngono, terus kula enggone. Kula pengertian kok Bu. Kula pengertian. Kok gak balik Kula pengertian, maka kula belokkan ke rumah. Pengen ndang duwe omah sing apik, padahal rumah yang sudah ditempati itu sudah layak misalnya. Artinya karena tetangga-tetangganya bangun dan mempunyai rumah yang terlihat indah sehingga kita sedikit terprovokasi, kemudian menginginkan aku harus segera mempunyai rezeki yang banyak untuk membangun rumah seperti itu. Nah, salah satu caranya biar rezekinya lancar, maka saya harus sholat tahajud atau sholat duha. Nah, maka cara melihatnya sebenarnya sholat tahajud atau sholat duha kita itu arahnya kemana, dilihat selangkah atau dua langkah ke depan. Kalau memang arahnya bendang iso nyaur utang, mending lumayan. Kenapa? Karena utang itu juga mempermalukan. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jagalah saya dari dua hal yang mempermalukan. Dari dua hal yang mempermalukan, yaitu hutang dan fakir. Artinya kalau memang karena punya hutang, ingin segera lunas hutangnya, minta kepada Allah masih sah, wajar. Tapi kalau yang diinginkan itu ingin segera punya rezeki banyak, kemudian ingin membeli mobil atau membeli rumah, memperbaiki rumah yang lebih indah, maka ini sebenarnya targetnya adalah rumah. Targetnya adalah rumah itu, bukan sholat tahajudnya. Ini yang saya gambarkan, bahwa selangkah atau dua langkah ke depan. Sebenarnya itu target. Kalau kita bisa ke situ, insya Allah ke depan kita dalam ibadah akan lebih tertata. Paling tidak apakah terus kemudian menghentikan apa yang akan kita lakukan? Tidak. Ini tidak mengajak kita untuk menghentikan. Akan tetapi kalau kita sudah bisa memahami itu, teori seperti ini adalah fungsinya untuk menata kemurnian niat kita dalam ibadah. Sehingga kita perlu belajar. Jenengan ngaji ke sini apa motifnya? Coba selangkah, dua langkah ke depan. Nah, timbang nganggur, timbang rasan-rasan, sik mending nek timbang rasan-rasan. Timbang nganggur sik lumayan. Timbang turu wae sik rodok lumayan, sik golek ganjaran. Tapi kok bendang petuk kancane mergo arepe nagih utang. Ya, sebenarnya dia lari dari rumah. Nah, ini kalau seperti itu maka kita menjadi bahan tertawaan setan. Ketika memang motif kita seperti itu tadi, jadi selangkah atau dua langkah ke depan. Maka Imam Ghazali mengingatkan jangan sampai kita menjadi bahan tertawaan setan.
Ini masih melanjutkan keterangan kemarin, ingin menunjukkan kebenaran dengan cara mendebat, maka Imam Ghazali menggarisbawahi faidharul haqi, mongko utawi ngetokne kebenaran, menunjukkan kebenaran, hasanun iku bagus. Bagusnya menunjukkan kebenaran ini satu teknis yang perlu kita jadikan pegangan. Menunjukkan kebenaran itu bagus dengan ketentuan ma'aman sartane wong yaqbaluhu kang nampa sapa man ing hak mingka saking sira. Ini sebuah kaidah ketika kita ingin mengajar, sebuah kaidah ketika kita ingin menunjukkan kebenaran kepada orang lain. Kaidah pertama yang harus kita pahami adalah menunjukkan kebenaran itu bagus, baik, dengan ketentuan kepada orang yang kemungkinan bisa menerima omongan kita. Kalau kita ingin menunjukkan kepada orang yang tidak mungkin menerima omongan kita, itu namanya tidak menunjukkan kebenaran, itu namanya ngejak eyel-eyelan. Oh, jelas dia tidak mau menerima kok tetap diberitahu. Maka ini mencari penyakit, mencari masalah. Kalau memang kita ingin menunjukkan kebenaran, maka lihat situasinya. Mungkin nggak dia menerima omongan kita? Kalau mungkin, silahkan sampaikan, bagus. Tapi kalau tidak mungkin, ya sudah, tunggu waktunya. Misalnya kepada anak, pas nesu-nesune anak dipenging boten kenging, dipenging pacaran gak kena pas nesu-nesune, kita memaksa menunjukkan anak malah nesu, ibuke ya tambah serengen. Itu yang terjadi. Maka tunggu waktu. Kalau anak kita ingin kata-kata bisa didengar anak, tunggu sampai anak ini hatinya menjadi tenang. Kalau sudah tenang baru diberitahu pelan-pelan. Atau tunggu momentum. Kalau momentumnya tepat saat anak terjatuh menangis sambat kepada kita, ya ini kesempatan kita memasukkan teori kebenaran itu. Ini sebenarnya sederhana, tapi kita sering lupa ini. Kita sering lupa, kita ingin merasa menunjukkan apa yang kita sampaikan itu sebuah kebenaran, tapi caranya tidak memperhatikan situasinya, langsung beras, akhirnya malah keperuan gak karu-karuan. Dan ini yang sering. Nah, jadi emosional, dan ini yang sering menjadi masalah di sekitar kita. Dalam kehidupan kita, kepada suami, kepada anak, kepada murid. Ini yang sering saya contohkan. Saya pernah satu kajian ini sudah sering saya sampaikan di ibu-ibu. Dalam satu kajian, karena saya terbiasa dididik menghormati mushaf Al-Quran. Satu ketika di sebuah kajian ada seseorang yang datang membawa mushaf Al-Quran, kemudian ditaruh di depannya di bawah lutut, mester langsung plek Quran. Bagi saya langsung sengkring gitu. Sengkring itu sakit tapi kecil, penjero hati. Sengkring itu sakit tapi gitu, sengkring itu telusupan cilik ngoten sakite. Tapi sakitnya luar biasa, mendalam. Nggih, sengkring gitu. Nah, seketika saya spontan refleks, meskipun perasaan saya karena terbiasa saya dengan orang yang tidak kenal itu kan saya bahasa sejak kecil dibiasakan boso. Saya juga menyampaikan nuwun sewu, prayoginipun anggene nyalap Quran menika mboten sak ngandhapipun dengkul. Saat itu ya langsung diangkat. Tapi besoknya sudah tidak datang lagi, sampai sekarang tidak pernah datang ke Mungkin merasa dia lebih tersinggung. Padahal itu kan maksudnya benar, hanya tidak melihat situasi, tidak melihat kondisi. Ya, situasi di sana, kalau dekat siniasi. Nah, ini kenyataan yang terjadi. Jadi kaidah yang disampaikan Imam Ghazali ini sangat penting bagi kita. Kepada anak, suami, menantu, ada orang-orang di sekitar kita, menunjukkan kebenaran itu lihat keadaan. Nah, memang sebagian kelompok di Indonesia menganggap mushaf Al-Quran ini bukan sesuatu yang batali.
Kenapa? Karena di zaman Rasulullah Al-Quran tidak pernah terbentuk dalam sebuah mushaf utuh, tidak pernah, pertama. Kedua, ayat la yamassuhu illal mutahharun itu yang dipakai pegangan oleh ulama kita sebagai dalil bahwa Al-Quran itu batali, menurut mereka tidak tepat. Kenapa? Karena la yamassuhu illal mutahharun tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali yang disucikan. Al-mutahharun itu adalah malaikat, bukan manusia. Dan Al-Quran itu Al-Quran yang ada di Lauh Mahfud. Al-Quran yang dimaksud dalam la yamassuhu illal mutahharun itu adalah Al-Quran yang ada di Lauh Mahfud, bukan Al-Quran ini. Al-Quran dalam bentuk kitab ini adalah karya dari sahabat Abu Bakar. Maksudnya karya dari sahabat Abu Bakar adalah yang membukukan. Itu bukan Rasulullah, tapi sahabat Abu Bakar yang memerintahkan kepada Zaid bin Thabit. Karena itu sebagian muslim di Indonesia dan di dunia, sebagian, meskipun saya katakan sebagian ini sebenarnya sebagian kecil saja, menyatakan mushaf Al-Quran ini tidak batali. Karena tidak batali, maka ya layak untuk tidak dihormati saja, ditaruh di bawah, itu sesuatu yang wajar. Nah, boleh atau tidak itu berdasar keilmuan masing-masing. Bagi ulama yang kita ikuti yang menyatakan tidak boleh itu sifatnya sebagai bentuk ta'zim, penghormatan kepada Al-Quran, karena di situ tertulis surat-surat dari Allah untuk kita semua, yaitu Al-Quran. Jadi kita itu tidak menempatkan Al-Quran di bawah karena sebagai bentuk takzim saja, penghormatan kepada Al-Quran. Kalau ditempatkan di bawah, ini sama dengan bagi kita itu pelecehan terhadap mushaf Al-Quran bagi kita. Tapi bagi mereka, karena buku Al-Quran dalam bentuk buku ini tidak dari Rasulullah, maka ya ilmu mereka seperti itu biasa saja. Tapi itu ilmu mereka, maka kita harus pandai-pandai menyikapi, tidak mudah menjustifikasi bahwa ilmu itu salah, tidak. Karena keyakinan mereka ya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, terus mengajak kebenaran menunjukkan kebenaran itu baik ketika kita berhadapan dengan orang yang kemungkinan bisa menerima kita. Itu pun caranya wadzalika utai mengkono idharul haqqi bitoriqin nasihati iku kelawan cara nasihat, kelawan dalan ngarepne bagus, dengan cara yang kita mengharapkan cara itu mengarah kepada kebaikan. Fil khufyati ing dalem tingkah samar. Maksud tingkah samar tidak bersamaan, tidak di hadapan orang banyak. Kenapa? Kalau kita sampaikan di hadapan orang banyak, namanya menjadi memperbesar kisinannya. Jadi muni kisinan bisa diuncalin apa? Nah, mempermalukan. Nah, tapi membuat malunya semakin besar kan? Guyon apa? Ini malah mempermalukan. Maka sebenarnya menurut ulama kita demo-demo itu tidak bisa dibenarkan. Mobil ditulisi itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena setiap orang kan membaca dan otomatis setiap orang terpikir, meskipun hanya sifatnya membaca saja, kalimat yang buruk seperti itu tidak bisa dibenarkan. Video-video yang diungkap secara bebas dengan bahasa-bahasa yang mempermalukan itu bukan nasihat. Itu namanya mempermalukan. Kalau memang ingin menasehati, maka caranya dengan keadaan samar, surat tertutup kepada beliau, bukan surat terbuka. Sekarang surat terbuka terus diler. Iki salah gini, semua orang jadi tahu, itu namanya mempermalukan. Itu bukan nasihat. Kalau memang ingin menunjukkan kebenaran, langsung face to face, head to head, door to door. Kita ke rumahnya, langsung, Pak, jenengan salah jenengan ngeten iki.
Ini namanya nasihat. Tapi kalau kita, Pak Bupati, jenengan bahasa kula mboten mentolo muni bahasa kasar ngoten niku. Terus diler sedemikian rupa di depan di alun-alun seperti itu namanya mempermalukan, bukan nasihat. Maka itu tidak baik menurut agama kita. Labit apalagi labitori ilmu maroti ora kelawan coro debatan, ora kelawan coro ayelan.